Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Bapak akan berdoa dulu. Silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita masuk materi, Bapak terlebih dahulu mengabsen Atika Zahira, Fatrimatul Nur Fadila, Alifah Reski, Miftahul Jannah, Nur Faizin, Anissa, Najwa Khairanisa, Ahmad Alfil Ibzan, Leonel Rika Putra, Adib Khairan, Muhammad Dani Rizki, Azam Al-Fatur, Alfan Risman, Muhammad Anefi. Baik, yang pertama kita akan memasuki materi tentang iman kepada Allah dan meladani nama-nama sifat Allah. Tujuan daripada belajar ini adalah peserta didik atau siswa mampu memahami arti iman, sifat dan makna. Arti iman yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Di antara 99 nama-nama Allah, Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini adalah 5. Yang pertama tadi Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir. Al-Alim Maha mengetahui, Al-Khabir Maha teliti, Al-Sami Maha mendengar, dan Al-Basir Maha melihat. Mungkin sebelum kita mempelajari ini, mungkin kalian pernah mendengar atau tentang Asmaul Husna. Itu adalah tujuan kita mempelajarinya. Yang kedua, kalian atau siswa menunjukkan dalil-dalil terkait iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan Bapak jelaskan secara lengkap materinya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang ketiga tadi, tujuan pembelajaran kita mencontoh perilaku atau mencerminkan keteladanan dari sifat-sifat Allah. Kita harus mencontoh tentang 5 Asmaul Husna tadi. Ada As-Sami, Maha mendengar. Contohnya dalam kehidupan adalah contoh dari As-Sami, kita tidak boleh mendengarkan hal-hal gosip atau yang tidak baik. Itu contoh daripada As-Sami dan kita menerapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya materi ajar. Yang materi ajar ini yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman adalah, iman itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti percaya atau yakin. Tapi dalam pengertian
ini adalah percaya dengan sepenuh hati. Maksud apa? Yang dimaksud dengan iman itu adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota tubuh. Contohnya, kita percaya bahwa sholat itu wajib, maka dengan sepenuh hati dan kita melaksanakannya 5 kali sehari, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan dalil nakli iman kepada Allah. Dalilnya maksud apa tadi, menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan. Kita menjadi orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah itu bukan persoalan yang ringan atau mudah, tetapi wajib dipraktekkan. Iman menjadi sangat penting sendiri sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan ladzi, firman Allah di dalam Al-Qur'an surah tadi yang mengatakan ya ayyuhan ladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladzina nazzala ala rasulihi wal kitab, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab-kitab yang diturunkannya. Tetaplah beriman kepada Allah berarti ada suatu saat orangnya imannya turun, maka imannya perlu diperbarui terus. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4 yang diturunkan, yang kita imani itu Taurat, baik Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah ataupun berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah memahami nama-namanya yang baik dan benar. Kemudian yang C tadi, hikmah beriman kepada Allah. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia berusaha dekat dengan Allah dengan melaksanakan perintah apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan keuntungan antara lain sebagai berikut. Adapun keuntungan orang-orang yang beriman, yang pertama ini A, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pertolongan Allah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, inna suru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul dan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi atau hari kiamat nanti. Kemudian yang B, hikmah orang yang beriman yang B tadi adalah hati menjadi tenang. Orang yang beriman itu senantiasa tenang dan tidak gelisah. Dikasih cobaan dia tetap tenang, dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran surat Al-Ra'd ayat 2. Kemudian hikmah yang berikutnya tadi beriman kepada Allah, hati menjadi sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah rugi. Orang yang beriman itu tidak akan pernah merasa rugi
karena ia sudah tahu bahwa itu adalah takdir Allah. Tanpa dibekali dengan iman, kita akan diliput kerugian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta memberi nasihat. Orang yang beramal soleh akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Kemudian yang kedua tadi materi kita hari ini, makna Asmaul Husna atau Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Di antara Asmaul Husna yang 5 itu adalah ada Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha teliti, As-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Kemudian yang B lagi, contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Kisah si pengembala kambing ini adalah cerita dari orang yang beriman dengan Asmaul Husna tadi. Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah. Di perjalanan bertemulah mereka berdua dengan anak gembala. Khalifah hendak mencoba atau menguji. Maksud Khalifah itu adalah pemimpin, boleh jadi gubernur atau presiden yang berjalan pada saat mengembala kambing, bertemu dengan pengembala kambing. Wahai anak muda, Khalifah pun berkata, wahai anak muda, juallah seekor anak kambing dari ternakmu. Itu ujar Amirul Mukminin, arti pemimpin. Amirul Mukminin ini pemimpin orang yang beriman. Apa jawab para pengembala tadi? Aku hanya seorang budak. Khalifah pun membujuk kami itu dan amat banyak. Apakah majikan tahu? Amirul Mukminin ini bertanya kepada pengembala, maksudnya ini, bos kamu tidak tahu atau majikan kamu tidak tahu kalau kamu ingin menjual kambing ini yang banyak ini. Khalifah itu terus membujuk, walaupun dibujuk dengan beberapa uang yang banyak atau pada masa itu dirham, anak pengembala kambing ini tidak ingin menjual. Karena ia yakin bahwa Allah itu As-Sami, maha mendengar, atau Al-Basir, maha melihat. Apapun yang kita kerjakan, Allah itu maha melihat. Atau apapun yang kita katakan, baik secara keras atau di dalam hati, Allah itu maha mengetahui. Kemudian yang selanjutnya, mungkin ada pertanyaan atau yang ini silakan. Atau yang ada yang kurang jelas tentang materi kita hari ini, boleh ditanyakan langsung. Baik, berarti sudah paham semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah paham semuanya, kita akan membuat kelompok. Jumlah kelompoknya kita ada 15 orang, 3 kelompok saja. Tiga kelompok. Yang sini 4 orang ini atau dari 4 kelompok, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 kelompok ini. 1, 2 di sini, masuk sini.
bagi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini. 1 ini 5. 5. Aku tidak. Aku tidak. Bapak akan memberi lembar jawaban LKPD lembar tersebut tadi. Perhatikan dulu tampilan lembar kerja peserta ini. Lakukan identifikasi permasalahan relevan dengan materi sifat-sifat Allah. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 2 presentasikan, kelompok pertama presentasikan Al-Husna tentang Al-Alim. Kemudian kelompok 2 As-Sami dan kelompok 3 Al-Basir. Cari dan kumpulkan data tentang materi yang dikaji tadi. Maksudnya pengertian Asmaul Husna adalah pengertian Al-Suma tentang pengertian Asmaul Husna. Satu kelompok saja. Diskusikan pengertian Al-Suma bentuk dari sifat tadi. Bentuk dari sifat As-Sami atau Al-Basir. Nanti dipresentasikan. Satu kelompok satu orang. Satu kelompok satu orang didiskusikan. Kita tidak boleh melihat apa melihat
bila selesai tugasnya dipresentasikan di depan kelas nanti di depan sini. Tulis di buku, saya diskusikan dengan kawan-kawan. Silakan diskusikan. Kalau ada yang sudah, silakan presentasikan di depan. Kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ini?
terjadi materi kita. Sampai sini pertemuan kita hari ini tentang iman kepada Allah dan mengenali nama-nama sifat Allah. Ini sifat Allah. Dari sini kita sudah tahu bahwa kelemahan dan kekuatan kita untuk dalam pembelajaran sifat-sifat Allah. Mari kita tutup materi kita hari ini dengan pembacaan doa. Silakan. Doa, silakan baca doa pimpinan nanti. Baik, sampai sini saja Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.